Nah, ini demi konten ini saya selalu nggak pernah istirahat. Ini sampai jam 1 ini, dari istirahat tadi makan langsung. Halo sobat semua, jumpa lagi di channel ini. Ya, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah berada di suatu tempat di mana saya bekerja. Nah, di sini kebetulan saya sedang mengerjakan instalasi listrik. Ini adalah instalasi saklar tukar atau biasa dikenal dengan saklar hotel. Saya mengerjakan di area koridor, dan di sini banyak sekali lampu yang ada di koridor ini, dan di sini dibagi menjadi 2 grup. Di dalam pipa ini sudah ada 3 kabel, yaitu NIM 3x2,5. Ini warna coklat untuk power atau pertak, dan biru untuk netral, dan yang kuning untuk grounding. Untuk satu grup ini saya memakai 2 pipa, jadi untuk 2 grup menjadi 4 pipa. Ya, untuk satu grup, kenapa saya bagi menjadi 2 pipa? Karena apabila menjadi satu pipa, di sini akan terlalu banyak kabel di dalam pipa. Ini karena ada pertak atau power, kemudian netral, grounding, dan power untuk emergency. Kemudian 2 lagi antar saklar atau power tukar. Itu kalau saklar tunggal itu ada 2, berarti kalau misalkan menjadi satu pipa ini tidak muat, jadi saya bagi menjadi 2 pipa. Untuk instalasi satu pipa ini menjadi 6 kabel, jadi nggak muat. Kalau untuk NDA mungkin masih bisa, cuma agak susah untuk naiknya. Jadi ini saya bagi menjadi 2 pipa, jadi untuk 2 grup menjadi 4 pipa. Oke, saya jelaskan bagaimana cara wiring atau sekalian connect untuk saklar tukar atau saklar hotel. Ini nanti nyalanya zigzag, grup 1, grup 2, grup 1, grup 2, dan seterusnya. Di sini sudah ada pipa yang menuju ke saklar. Ini ada 2, karena ada 2 grup, 1 dan 2. Nah, ini jalurnya ke sini. Nah, dia turun ke saklar. Nah, saklarnya di bawah. Ini saklar tunggal, tapi ini hotel semua. Dan ini ada 2 grup 1, grup 2. Kemudian di sini ada 4 kabel yang warna merah. Ini untuk power baterai, power langsung ke baterai emergency. Kemudian yang di NIM ini ada coklat untuk pertak dari saklar ke lampu, dan yang warna biru netral, dan warna kuning untuk grounding. Nah, kemudian ini kenapa saya bikin seperti ini? Ini sekalian nanti untuk persiapan tes nyala. Jadi sebelum plafon ditutup, ini harus tes nyala dulu baru di maker. Tes nyala ini untuk mengantisipasi apabila ada kesalahan dalam pengonekan. Kemudian setelah dites nyala baru kita maker. Kenapa harus di maker setelah dites nyala? Karena maker itu untuk mengetahui bagaimana kualitas konekan, bagus atau tidaknya, itu harus di maker pakai alat maker. Nah, kemudian saya lanjut lagi. Ini ada 2 jalur di atas ini hanya untuk lampu, belum kabel untuk antar saklarnya power tukar. Nah, power tukar ini saya taruh di kabel tray. Nah, ini ada 1 jalur ke saklar dan 1 jalur untuk ke lampu.
Nah, nanti nyalanya lampu koridor ini dari saklar di sini. Power saklarnya nanti ada di ujung. Power tukarnya di sini saya tarik 3 kali. Ini saya taruh di dalam kabel tray. Jadi saya jelaskan, ini untuk saklarnya tukar ini membutuhkan sebenarnya cuma 2, cuman berhubung di sini ada emergency, di sini nanti kepake. Ini akan saya bahas satu grup ini nanti ketemunya akan sama, bedanya hanya saja yang satu grup nggak ada emergensinya dan yang satu ada emergensinya. Nah, saya bahas ini untuk instalasi ke lampu sampai nanti ke ujung sana. Banyak sekali lampunya. Dari antar saklarnya dulu. Ini antar saklar, ini yang instalasi lampu. Ini kita connect dulu untuk groundingnya, kemudian ini untuk netralnya. Ini di sini saya pisah-pisah begini dulu, nanti baru saya connect. Ini untuk power tukarnya saya memakai warna kuning, kemudian tukarnya yang kedua saya pakai warna biru, kemudian ini untuk power emergency. Nah, ini power emergency, ini akan saya langsung kasih masuk sini nanti biar nyambung, nggak terlalu banyak konekan. Nah, ini saya sambung di sini. Kemudian yang ini adalah letak atau power dari saklar untuk menyalakan lampu. Ini saya sebut pertak. Nah, ini nanti sampai ke sana ini nyambung ke titik lampu semua. Terus kemudian ini kabel untuk power tukar ada 2. Jadi nanti kalau dimatikan dari sana, ini powernya akan berpindah. Jadi di sana matikan, di sini putus karena dia berpindah. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, ini untuk kabel tukarnya. Nah, ini saya sambung di kuning, ini yang ke saklar, ini sambung biru dapat biru. Nah, kemudian yang warna coklat dari saklar ini dapat lampu. Nah, jadi begini. Oke, saya lanjut untuk pengonekannya. Cara untuk mengupasnya bisa kalian pakai cara ini. Kurang lebih ini panjangnya 4 jari. Apabila di sini sudah ada power, hati-hati cara mengupasnya begini. Nah, kita tekan sedikit, kabel ini kita pegang. Ini harus dikasih jarak supaya nggak menempel. Kemudian jempol taruh di gagang tang. Ini kabel untuk power tukarnya. Untuk melilit kabelnya jangan terlalu ditekan di sini, tapi ikuti alurnya. Nah, di sini agak renggang begini supaya nanti kalau dililit lebih mudah dan bagus untuk meternya. Hasilnya pun rapi. Kemudian saya cuma memakai isolasi. Harusnya lebih bagus memakai lasdok, dan jarak atau panjangnya lilitan kabel ini setidaknya 1,5 cm sampai 2 cm. Kalau untuk memakai lasdok itu lebih bagus lagi. Nah, kalau isolasi harus diputar lalu ditarik untuk isolasinya supaya bagus. Baru kemudian setelah begini kita lipat. Nah, kemudian kita lilitkan lagi untuk isolasinya biar lebih kuat. Lalu untuk
menempatkan kabel di dalam tebes ini, usahakan arah ke kanan diputar, baru dimasukkan. Ini kabel biru untuk power tukar yang satunya lagi masuk ke saklar. Ini dari saklar masuk ke saklar yang satunya lagi. Kemudian tebes yang satunya lagi, usahakan untuk menyambungnya groundingnya terlebih dulu, kemudian netral dan power, karena nanti kalau ada kesalahan untuk membenahinya tidak bongkar-bongkar lagi, karena nanti penempatannya grounding paling bawah, netral, kemudian baru power. Kemudian untuk netralnya, kemudian ini pertak, dan ini untuk antar saklarnya. Nah, kemudian ini untuk yang dari saklar ke lampunya, instalasi lampu koridornya. Paling terakhir, ini adalah power langsung dari panel untuk ke lampu emergency baterai. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Jangan lupa dukung channel ini, tetap subscribe, komen, like, dan share. Apabila kalian belum paham, bisa komen di bawah ini ya. Oke, salam sehat selalu, salam satu profesi. Semoga kalian tetap sehat, kami juga sehat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.